Iblis terus menggoda Nabi Adam, terus menggoda dan menggoda, mengoyahkan iman Nabi Adam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Apa kabar? Semoga sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Ana Muhammad Tufir Sandi, beradanya ana di sini untuk menceritakan sebuah kisah yang dimana kisah Nabi kita, Nabi Adam alaihissalam, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia pertama di muka bumi ini. Ketika proses penciptaannya banyak sekali pertentangan, bahkan pertanyaan dari para malaikat, bahkan iblis. Salah satunya adalah malaikat bertanya dalam surat Allah. Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun." Malaikat bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apakah benar engkau hendak menciptakan orang yang akan merusak di muka bumi ini? Apakah benar engkau akan menciptakan orang yang akan melakukan pertumpah darahan di muka bumi ini?" Allah berfirman, "Wahai malaikat, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui." Ketika malaikat mendengar perkataan Allah seperti itu, malaikat terdiam, lalu menuruti apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Diciptakanlah Nabi Adam alaihissalam. Ibnu Katsir mengatakan dari kisah para rasul, para nabi, ia berbicara bahwasanya diciptakan dari sebuah tanah dengan mengucapkan sebuah dalil yang mungkin tenar untuk kita semua, yaitu kun fayakun, jadilah maka jadilah. Allah berfirman dalam suratnya, "Wahai manusia, bertakwalah engkau kepada Tuhanmu yang telah menciptakan diri satu, yaitu Adam, dengan diri yang lainnya, yaitu Siti Hawa." Maksud di sini adalah Allah menciptakan diri yang satu dan diri yang lainnya, sehingga mereka berpasangan, sehingga menjadikan sebuah keturunan yang banyak, laki-laki yang banyak dan perempuan yang banyak. Maka bertakwalah kepada Tuhanmu, sesungguhnya Ia selalu menjagamu dan selalu mengawasimu. Ketika itu diciptakanlah Nabi Adam, lalu ditempatkanlah ia di surga Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam suratnya, "Wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu di surgaku dan makanlah, nikmatilah apa saja yang ada di dalamnya, asalkan kau tidak menikmati satu buah dari pohon ini. Bahkan kau tidak boleh mendekati pohon yang satu ini. Jika kau dan istrimu mendekati pohon ini, maka kau dan istrimu termasuk orang-orang yang zalim." Nabi Adam mengiyakan apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu datanglah iblis. Iblis dengan sombongnya, dengan sok taunya, ia berbicara kepada Adam, "Wahai Adam, makanlah buah itu. Dekatilah pohon itu, wahai Adam." Adam berkata kepada iblis, "Wahai iblis, Allah telah memerintahkan kepadaku bahwasanya aku tidak boleh mendekati pohon tersebut. Bahkan aku tidak boleh memakan buah dari pohon tersebut." Iblis tertawa. Hahaha. Ia dengan gembira tertawa dan dia berkata, "Wahai Adam, bodoh sekali kau. Allah tidak ingin kau masuk surganya dan Allah tidak ingin kau kekal di dalam surganya bersama para malaikat." Ketika mendengar perkataan itu, iblis terus menggoda Nabi Adam, terus menggoda dan menggoda, mengoyahkan iman Nabi Adam. Dan Nabi Adam pun tergiur akan keinginannya. Lalu ia memakan buah khuldi, lalu ia mendekati pohon tersebut dan memakan buah khuldi, dan terdengarlah oleh Allah hal tersebut. Allah memanggil para malaikat, "Wahai malaikat, sini, malaikat sini. Katakanlah pada Adam, turunkanlah ya wahai malaikat, ia telah melanggar apa perintahku." Ketika itu malaikat menghampiri Nabi Adam, menghadap kepada Nabi Adam. Mereka berkata, "Wahai Adam, turunlah engkau bersama istrimu, sesungguhnya engkau telah melanggar apa perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan turunlah engkau bersama istrimu, dan niscaya engkau dan istrimu akan diberi kesenangan di bumi nanti. Ketika itu kau dan istrimu akan mendapatkan perlawanan dari satu dengan yang lainnya." Ketika itu Nabi Adam turun ke muka bumi dengan rasa malu, rasa sedih, rasa menyesal akan hal yang telah ia lakukan. Hasan meriwayatkan Nabi Adam diturunkan di negara India, sedangkan Siti Hawa diturunkan di kota Jeddah, sedangkan iblis diturunkan di kota Distimyan di Basra. Lain halnya Abi Hatim. Abi Hatim meriwayatkan bahwasan Nabi Adam diturunkan di negara India bersama turun pula Hajar Aswad yang membawa segenggam daun dari surga yang ia tabur di sana, sehingga tumbuhlah pohon-pohon yang sejuk lagi rindang. Ketika itu Ibnu Umar meriwayatkan, lain halnya dari mereka berdua, Ibnu Umar meriwayatkan bahwasan Nabi Adam diturunkan di Bukit Sofa, sedangkan Siti Hawa diturunkan di Bukit Marwah, lalu ia dipersatukan kembali sehingga
sehingga menjadikan keturunan-keturunan yang soleh dan soleha. Ketika itu telah kita ketahui bahwasannya iblis tidak menyukai Nabi Adam. Iblis tidak menyukai Siti Hawa. Iblis tidak menyukai Nabi Adam dikarenakan iblis takut jabatannya hilang sebagai khalifah. Ketika itu iblis berkata kepada Allah, "Ya Allah, mengapa engkau menjadikan Adam sebagai khalifah? Adam hanya diciptakan dari sebuah tanah, sedangkan kau tidak melihat aku. Aku diciptakan dari sebuah api. Aku derajat lebih tinggi daripada Adam, ya Allah." Dengan lancangnya iblis mengatakan seperti itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada iblis, "Wahai iblis, turunlah engkau. Aku pastikan engkau dan keturunanmu tidak akan bisa menyentuh surgaku." Ketika hendak turun, iblis berpaling kepada Allah, membalikan dirinya, dan ia berkata, "Ya Allah, aku berjanji, aku akan menggoyahkan iman keturunan Nabi Adam. Aku akan menggoyahkan iman mereka sampai hari kiamat." Ketika percakapan itu, Allah menentang parah. Allah memarahi iblis. Ia berkata, "Turunlah kau. Aku tidak sudi kau ada di surgaku, wahai iblis." Ketika itu iblis diturunkan di kota Distimian di Basrah. Dari kutipan ini kita dapat mengambil hikmah bahwasanya kita harus perbanyak sholat, perbanyak sholawat, perbanyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita tidak tahu di samping kiri, samping kanan, di atas, di belakang, di punuk kita, di semua tempat pasti ada iblis yang ingin menggoyahkan iman kita. Karena iblis telah berjanji kepada Allah bahwasanya ia ingin menggoyahkan iman keturunan Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman. Demikianlah yang bisa saya beritakan kepada kalian semua, kepada saudara muslim, sahabat muslim rahimakumullah. Mungkin sekian, kurang lebih mohon maaf. Arju afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.